Serial Kitab Tauhid bagian 51. Pelajaran dari kisah kematian Abu Talib. Dalam sebuah hadis yang sahih dari ayah Sa'id ibn al-Musayyib yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwasanya manakala Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah SAW mendatanginya. Ketika itu Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal sudah berada di rumah Abu Talib. Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Abu Talib, "Ya Ham, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Dengan kalimat ini aku akan membelamu kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, lantas Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, agama bapakmu, agama nenek moyangmu?" Nabi SAW terus mengulangi ajakan beliau agar pamannya mau mengucapkan la ilaha illallah. Namun kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah dia tetap berada di atas agama bapaknya, agama nenek moyangnya. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lantas Nabi SAW bersabda, "Astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sungguh, aku akan terus memohonkan ampun untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 113. "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Allah juga menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa orang yang berhak menerima hidayah taufiknya. Rasulullah SAW tidak mampu berbuat apa-apa terhadap orang yang paling dekat hubungannya dengan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya menggantungkan hati kepada Nabi SAW dalam rangka meraih kemaslahatan atau keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, dan dalam rangka menolak kemudaratan adalah perkara yang batil, apalagi jika hati digantungkan kepada selain beliau SAW. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah: pertama, boleh menjenguk orang musyrik yang sakit jika dengan itu bisa diharapkan keislamannya. Kedua, teman-teman yang buruk akan membawa dampak yang buruk. Abu Jahal adalah salah satu sebab Abu Talib enggan masuk Islam. Ketiga, di dalam kisah ini terdapat tafsiran makna la ilaha illallah yang mengandung konsekuensi wajibnya kita meninggalkan peribadatan kepada berhala, kepada para wali dan orang-orang saleh, dan wajibnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan kaum musyrikin tahu betul akan makna la ilaha illallah ini, tahu betul akan konsekuensinya. Itulah yang menjadikan mereka menolak untuk mengucapkannya. Keempat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengilmui maknanya dengan penuh keyakinan, maka dia masuk Islam. Kelima, semua amalan ditentukan oleh akhirnya. Semasa hidupnya Abu Talib senantiasa menolong Rasulullah SAW. Namun di akhir hidupnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, yang menyebabkan dia tidak berhak mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak. Keenam, haram hukumnya memohon ampunan untuk kaum musyrikin. Haram juga memberikan loyalitas untuk mereka atau mencintai mereka. Ketujuh, menggantungkan hati
kepada Nabi SAW, apalagi kepada selain beliau, dalam rangka meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan adalah perkara yang batil. Kedelapan, kisah ini mengandung bantahan terhadap mereka yang menyangka bahwasanya Abu Talib mati di atas keislaman. Kesembilan, kisah ini memberikan pelajaran betapa bahayanya sikap taklid kepada nenek moyang, sehingga menjadikan ucapan mereka sebagai pegangan, sebagai hujjah dalam memutuskan segala perbedaan pendapat. Telegram channel Kristal Iman.